Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu kita di akhir pekan ya, hari Sabtu ini tanggal 17 Juni 2023 dan saya kira saya mesti mengingatkan Anda, Bung Rocky, rupanya konten Anda kemarin yang kita bahas kemarin soal di politik dinasti itu salah semua itu. Ya, karena kalau menurut Pak FT Rudi, Hadi Rudiatmo ini mantan wali kota Solo yang sekarang jadi jadi ketua DPC PDIP itu udah kakaknya ya, kartu keluarganya Pak Jokowi itu dengan Kaesang, dengan Gibran, dengan Kahiyang setelah mereka menikah itu udah pisah dari Pak Jokowi. Jadi ya itu bukan politik dinasti. Kalau masih satu kakak itu baru namanya politik dinasti. Begitu loh, Bung Rocky definisinya politik dinasti itu. Iya bisa juga itu karena udah transfusi darah jadi beda darahnya tuh kira-kira begitu tuh. Tapi kita paham bahwa upaya untuk membela itu juga ya Pak FX Rudi tentu berupaya untuk cari alasan, tapi alasan nggak ketemu, maka dipakai alasan yang agak konyol itu kakaknya udah bisa itu. Dan Ya. ini bukan soal administrasi, ini soal pengaruh politik. Jadi sebetulnya nggak perlu ditanggapi juga karena Oh, nanti enggak orang ya. tersenyum lagi kalau nanggapi itu kan. Iya, iya. Tapi udah itu kekonyolan-kekonyolan ini juga menunjukkan bahwa masalah yang sebetulnya simpel itu harus dicarikan alasan yang juga simpel. Kira-kira Iya, begitu. iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi tetap benar ya yang ada apa yang Anda argumen yang Anda sampaikan kemarin. Saya pikir tadi jangan-jangan memang salah kita ini. Ya nanti kita salam pada Pak FX Rudi Ya. supaya eh, berubah definisi tentang Hmm. nepotisme, tentang dinasti itu. Jadi semua tergantung pada Kakak. perbedaan kartu keluarga. Yes, Kakak. oke. Oke, tapi mari kita bahas yang topik lain ya. Ini dalam beberapa waktu belakangan ini kelihatan sekali Pak Luhut itu sangat gencar untuk menyatakan bahwa presiden nggak boleh ada perubahan lah. Harus tinggal semua itu harus meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh Pak Jokowi karena kata beliau ini kan perubahan untuk apa? Nggak ada perubahan itu terus lanjutkan saja gitu sekarang ini gitu. Jangan aneh-aneh lah, jangan macam-macam lah begitu ya, dan katanya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu karena sudah dilindungi oleh undang-undang dan juga demi kepentingan generasi yang akan datang itu nggak bisa di stop lagi. Saya kira Pak LBP itu benar kalau nanti presiden berikutnya itu satu kakak dengan Pak Jokowi, kan begitu kan, supaya ada kelanjutan. Ya, ya. Tapi kalau presiden berikutnya kakaknya lain, kartu keluarganya lain dengan Pak Jokowi, ya mesti berubah programnya dong. Itu kita ngikuti definisi Pak FX Rudi lah. Ya, 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 ya. Oke, apa yang terjadi ya? Karena itu narasi semacam ini juga bukan bukan hanya monopoli Pak Luhut, meskipun dengan beberapa bahasa yang berbeda. Pak Joko Widodo juga dalam berbagai kesempatan ini baru-baru ini juga dalam minggu pekan-pekan ini sudah menyatakan bahwa ya kalau pemilu itu ya seperti orang estafet, jangan jangan seperti pom bensin gitu, meteran di pom bensin yang dimulai dari nol gitu. Nah, kemudian sebelumnya juga dia menyatakan bahwa jangan sampai rakyat Indonesia itu salah pilih gitu. Kita kadang-kadang mikir maksudnya apa ya kok supaya rakyat itu jangan sampai salah pilih memilih presiden gitu. Apakah ini ada yang teman bercanda ini? Apa berkaca dari pengalaman Pak Jokowi sendiri ya gitu kira-kira? Ya, pom bensin juga nggak mulai dari nol kan. Kan dia memilih mau pakai Pertalite atau pakai Pertamax. Nah kalau Presiden Jokowi pakai Pertalite kan bisa presiden berikutnya pakai Pertamax kan supaya lebih kenceng gitu. Atau mau disamain jenis BBM-nya itu juga metafor yang keliru. Tetapi di belakang itu kan semua presiden yang akan nyalek nanti akan oke Pak Presiden kita ikuti Anda. Tetapi itu hanya ucapan hari ini, begitu terpilih dia punya ide yang lain kan. Jadi sebetulnya itu nggak ada ikatan apa-apa antara presiden sekarang dan presiden berikut. Satu-satu ikatan lah ikatan ya kepercayaan, moral, trust, dan publik menghendaki presiden berikutnya melakukan perubahan-perubahan drastis di dalam kebijakan publiknya kan. Kalau mau meneruskan itu bisa nanti presiden berikut bilang oke kami teruskan proyek Mandalika yang rugi 4,6 triliun kan bagaimana coba? Jadi semua hal-hal yang sifatnya mercusuar rugi ternyata. Itu kan mesti dibatalkan. Jadi bukan nanti presiden berikutnya harus nalangi kerugian yang dibuat oleh Presiden Jokowi karena cawe-cawe di Mandalika atau proyek-proyek mercusuar. Mandalika tuh rugi 4,6 triliun. Sekarang negara mesti taruh lagi PMN ke situ. Kan itu ngaco kan. Jadi buat apa itu diteruskan? Jadi demikian juga kereta cepat. Ya kalau udah nggak butuh karena perkembangan teknologi menginginkan orang nggak lagi naik kereta ya dirubah aja. Jadi banyak hal yang memang
harus diubah itu. Jadi bagus betul mengatakan bahwa arah kita udah benar, iya, tetapi proyek-proyek yang memeras pajak rakyat dan membangkrutkan negara karena hutang itu kan mesti dihentikan. Ya, ya. Bahkan sebenarnya ya perubahan itu kan sebuah keniscayaan ya sebenarnya karena situasinya juga berbeda, tuntutan zamannya juga berbeda nanti terus kemudian generasinya juga berbeda. Jadi kebutuhan-kebutuhan memang berbeda kan. Ya mungkin Pak Luhut maksudnya udah jangan terlalu drastis lah, boleh lah. Tapi kalau dibilang harus diteruskan, itu artinya mending teruskan Presiden Jokowi aja kan. Ya. Kan semua proses politik yang sifatnya kompetisi itu artinya pertandingan ide, pertandingan program. Kan nggak mungkin nggak ada pertandingan program. Kalau begitu sama semua dong. Kalau ditanya apa program Pak Ganjar, yang nerusin Pak Jokowi. Apa program Anies, nerusin Pak Jokowi. Apa program Prabowo, nerusin Pak Jokowi. Lalu ngapain mereka berkompetisi kalau semuanya hanya untuk meneruskan program Pak Jokowi? Maka tiga-tiganya bilang kalau begitu Pak Jokowi aja yang kami pilih lagi, kan. Jadi harus dibedakan antara keinginan untuk berubah dan ketakutan untuk mengalami perubahan yang drastis tuh. Jadi idenya setiap sirkulasi sirkulasi elit, pasti elitnya juga berubah tuh. Kalau sama itu berarti ya udah siapapun yang terpilih jadi presiden, kabinetnya yang sekarang aja kan supaya nggak berubah kan. Ya, ya. Begitu kabinet dirubah, komposisi program berubah, kepentingan politik juga ikut berubah. Jadi yang aneh menurut saya ini tentu saja karena kok sangat ini narasi ini digelontorkan terus menerus gitu kan, kita kemudian jadi curiga kan, orang jadi bertanya-tanya ada apa sih di balik ini, kenapa sih khawatir banget diganti, kenapa sih khawatir banget diubah gitu kan. Jadi orang jadi mikir-mikir ada agenda apa terselubung di balik itu semua begitu. Itu akhirnya yang jadi pertanyaan. Artinya cawe-cawe ini akan diteruskan untuk menjamin bahwa tidak akan ada yang berubah tuh. Jadi buat apa ada pemilu? Pemilu artinya upaya untuk mengubah kebijakan sebelumnya demi yang lebih baik itu kan, itu intinya. Kan nggak mungkin Jokowi, semua yang dikerjakan Jokowi itu baik atau semuanya buruk, mesti ada yang diubah itu. Jadi jangan sampai ada pikiran bahwa Jokowi memang masih ingin untuk ya memegang kendali pada siapapun yang terpilih. Itu buruknya di situ. Itu artinya kedaulatan rakyat tidak dihormati. Rakyat berdaulat untuk mengatakan kami tidak suka lagi program ini, oleh karena itu kami pilih presiden yang tidak akan meneruskan program itu misalnya kan. Jadi itu kan kehendak rakyat. Perubahan itu adalah hal yang lumrah supaya terjadi ya pembersihan diri lah, atau ya bernafas lebih lega. Itu intinya tuh. Kan sumpek kalau nggak ada perubahan itu. Nah sekarang memang udah sumpek politik. Ya, ya. Bahkan kita di rumah sendiri saja, cat rumah aja kalau udah bertahun-tahun kita ubah ya, apalagi kemudian pemerintah ya. itu hal yang standar yang harus kita terangkan pada Pak Jokowi, bahwa Anda itu dari hari ke hari juga berubah, cara Anda mengaduk-aduk politik, ganti-ganti koalisi juga berubah. Kenapa kita mesti disuruh ngikuti prinsip Anda itu, kan nggak bisa kan. Jadi tetap ada orang akhirnya curiga bahwa kalau nggak ada yang dikehendaki oleh Jokowi, maka Jokowi nggak akan izinkan pemilu, kira-kira begitu kan. Jadi hal semacam ini yang saya kira harus dimengerti lah, bahwa perubahan itu adalah hal yang biasa. Jadi menuntut ketetapan itu artinya balik pada establishment, dan itu artinya tidak mungkin kita berkreasi tanpa ada ide perubahan itu. The politics of hope itu selalu di benak publik artinya perubahan. Kita berharap yang lebih baik. Kita ingin supaya yang buruk itu kita tinggalkan aja. Jadi bagian-bagian dari perencanaan politik yang gagal kemarin ya mesti ditinggalkan dong. Contoh-contoh itu kan ada, bahwa misalnya kereta cepat udah mangkrak, udah terlambat 4 tahun, beban utang yang besar juga begitu, IKN juga nggak ada investor di situ, ngapain kita teruskan? Jadi biasa aja tuh, supaya kita tahu bahwa ada hal yang memang harus kita pastikan, bahwa kita harus tinggalkan sesuatu atau mencari yang baru itu. Jadi selalu ada alternatif. Kalau nggak ada alternatif artinya nggak ada perubahan. Ya, dan saya kira kita justru mau dorong itu ya, untuk Pilpres kali ini ada perdebatan di antara para calon presiden itu untuk apa sebenarnya yang mereka tawarkan gitu. Karena sekali lagi saya sepakat dengan Anda, kalau ngomong semua meneruskan program Pak Jokowi nggak usah ada pemilu. Tetapi yang kita tahu bahwa ini ada konstitusi menghendaki bahwa setiap 5 tahun berganti dan maksimal dua periode. Artinya Pak Jokowi harus habis masa jabatannya, dan kita ingin ada presiden yang berbeda dong tentu saja. Masa iya terus seperti Pak Jokowi terus? Saya bayangkan nanti ada debat dari 3 kandidat ini, atau 3 lah, atau 4 atau berapapun di panggung debat yang diatur oleh KPU. Lalu pertanyaan cuma satu tuh,
Saudara Prabowo, apakah Anda akan meneruskan atau membatalkan proyek-proyek Jokowi? Demikian juga pertanyaan yang sama pada Ganjar dan pada Anies misalnya tuh. Lalu dilihat yang tidak ingin meneruskan dianggap sebagai tidak boleh ikut pemilu. Kira-kira begitu kan? Jadi apa pentingnya mengucapkan sesuatu yang pada akhirnya kalau seseorang terpilih, seluruh kapasitas dia akan dia pakai untuk entah meneruskan, entah untuk membatalkan. Jadi biarkan jadi presiden yang terpilih, dia yang tentukan tuh mau terus apa enggak kan. Itu yang akan dia kampanyekan tuh. Jadi jangan sampai dari awal udah dikondisikan bahwa proyek-proyek Jokowi nggak boleh diperdebatkan. Itu artinya nggak ada ide di dalam perdebatan antara capres nanti. Ya. Oke. Jadi mari saya kira kita jangan menabuhkan perubahan itu ya. Kalau kita ngomong perubahan itu sebenarnya bukan monopoli dari Anies Baswedan, karena kita semua dari hari ke hari itu harus berubah juga gitu. Karena kita juga harus mengalami adaptasi kan, saya kira dalam kehidupan ini. Ya bahkan teknologi yang akan dipakai oleh menteri-menteri 2004 itu udah berbeda dengan yang sekarang tuh. Mobilnya pun pasti minta diganti itu. Kordengnya juga minta diganti. Apa itu yang dimaksud perubahan? Kan bukan itu. Yang dimaksud perubahan adalah paradigma pembangunan. Pertanyaannya, apakah paradigma berhutang itu masih layak dijadikan paradigma Indonesia? Bukankah di seluruh dunia sekarang diupayakan seluruh pembangunan tanpa hutang? Itu berubah paradigmanya. Paradigma untuk tidak merusak lingkungan itu sekarang dieluk-elukkan di Eropa tuh oleh anak muda. Nggak ada anak muda yang memilih calon presiden yang melakukan deforestasi. Itu artinya akan diuji apakah IKN deforestasi atau punya nilai tambah di dalam upaya merawat ekologi. Itu yang akan didebatkan. Jadi semua hal harus didebatkan sebetulnya karena jalan pikiran berubah, perspektif berubah, paradigma dunia berubah, tuh cara kita melihat keadilan juga berubah. Jadi semua hal itu mesti diperdebatkan, nggak boleh dihalangi orang berdebat tentang perubahan. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan saya kira kalau posisi kita tidak pernah berubah dari 0%. Itu yang kalau etika politiknya nggak boleh berubah, itu kejujuran. Yes, oke. Makasih Bung Rocky. Yeah.